Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, kurang semangat ya. Selamat pagi semua. Pagi, puji Tuhan. Ya, jadi hari ini pagi ini ketemu saya lagi gitu ya. Jadi minggu ini kita banyak ketemu dengan orang-orang yang berbeda dalam khotbah minggu ya. Jadi dalam 5 minggu kita punya 4 pengkhotbah. Karena hari ini puji Tuhan ya, Pastor Muksin dan Ibu Ruti sedang melakukan pelayanan ke Samarinda gitu. Jadi ada satu kelompok jemaat yang sudah dirintis oleh hamba Tuhan di daerah Balikpapan yang kebetulan ternyata tidak terlalu jauh ke Samarinda dan meminta untuk dilayani, dan mudah-mudahan gitu ya, jika Tuhan berkenan ini akan menjadi salah satu cabang kita yang terbaru. Jadi mari Bapak Ibu Saudara gitu, pekerjaan Tuhan banyak, mari kita selalu support pekerjaan yang dimiliki oleh gereja ini. Dan sekali lagi gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada para elders dan gereja ini yang memberikan kesempatan untuk boleh terus melayani gitu. Jadi kalau mungkin di tahun-tahun yang lalu tidak sesering ini melihat saya di atas mimbar di depan sini, karena biasa di belakang ya, sekarang di depan. Kali ini saya cukup banyak diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi sekali lagi ini adalah gereja tempat kita tertanam bersama, gereja tempat kita bertumbuh, dan saya mendorong gitu Bapak Ibu sekalian boleh melihat gitu bagaimana gereja ini terus memberikan kesempatan untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam gereja ini untuk terlibat di dalam pelayanan gitu, pelayanan apapun gitu. Kalau kita ingat beberapa minggu lalu Pastor Muksin sempat bilang bahwa kita punya pekerjaan yang banyak tetapi pekerjaannya sedikit. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara semua terpanggil untuk melayani, kami selalu siap dan terbuka untuk kita bisa saling memperlengkapi bersama dan melayani bersama. Dan pagi ini gitu, ketika diberikan tugas pengganti gitu, karena Pastor Muksin harus pergi ke Balikpapan, Pastor Muksin menitipkan sebuah pesan untuk menyampaikan firman Tuhan tentang ibadah gitu. Dan bicara tentang ibadah, kita tuh seperti sesuatu yang sangat biasa saja gitu, ibadah gitu. Kita semua tahu apa itu ibadah, kita semua pergi beribadah karena kita pagi ini ada di sini ya sekarang ya. Kita tadi bernyanyi bersama, kita memuji Tuhan bersama, kita menyembah bersama, dan sekarang kita mendengarkan firman Tuhan bersama. Tapi saya mau mengajak kita melihat kembali, mundur sedikit ke belakang tentang apa itu ibadah gitu. Jadi kalau kita melihat sesungguhnya gitu, kata ibadah di dalam makna aslinya adalah bicara tentang to serve, to work gitu ya. Dalam bahasanya, terjemahan harafiahnya demikian. Secara literal bicara tentang bagaimana kita bekerja, bagaimana kita melayani. Atau kalau mungkin kita terjemahkan lebih jauh lagi, bicara tentang bagaimana kita menghambakan diri kita untuk melayani Tuhan. Kata ibadah dipergunakan bagi seorang hamba yang melayani tuannya. Itulah ibadah kita gitu. Ibadahlah kita. Jadi kalau mungkin ada orang-orang gereja baptis lama, kita zaman dulu kita nggak sebut, kalau sekarang mulai ke barat-baratan gitu ya, Sunday worship service atau ibadah raya, tetapi zaman dulu kita sebutnya kebaktian. Betul ya? Mungkin ada Bapak Ibu yang itu ya, benar ya. Kita bicara soal kebaktian 1, kebaktian 2, kebaktian 3. Tetapi saya mengajak kita untuk mengingat kembali, sebenarnya kata kebaktian ini sangat-sangat esensial daripada makna ibadah itu sendiri. Karena kata kebaktian dari kata dasar berbakti gitu ya. Berbakti itu artinya apa? Kita menghambakan diri gitu ya. Kita memberikan diri kita kepada sesuatu. Kalau kita misalnya di Indonesia, kita bicara zaman dulu sekolah belajar tentang kewarganegaraan, bagaimana kita menjadi warga negara yang berbakti kepada bangsa dan negara gitu. Ketika kita di rumah gitu, jadilah anak-anak yang berbakti kepada orang tua gitu. Arti kata berbakti bagaimana kita mau taat, kita mau menurut, kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak, bagian daripada peraturan-peraturan dan segala sesuatu yang ada. Bagaimana kita menghambakan diri untuk melayani Allah. Dan saya mengajak kita untuk melihat satu bagian di dalam firman Tuhan yang akan mengajak kita melihat kenapa sebenarnya kita beribadah. Mari kita bersama-sama buka dari Mazmur pasalnya yang ke-100. Ya, kita akan buka bersama-sama. Saya tampilkan di slide, tapi Bapak Ibu silahkan baca sendiri juga di Alkitab masing-masing. Mazmur pasal 100 dengan judul perikop, Pujilah Allah di dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai.
Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur ini mengajak kita untuk beribadah gitu ya, dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan apa? Sukacita. Jadi seperti WL pada umumnya, pada biasanya gitu, selalu akan mengawali ibadah dengan satu seruan. Ada sukacita hari ini? Amin. Ada sukacita hari ini? Amin. Sudahkah kita beribadah dengan sukacita hari ini? Terlepas dengan segala situasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Sudahkah kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai? Inilah sikap yang pemazmur katakan, ketika kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan sukacita. Datanglah dengan sorak-sorai. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Datanglah dengan sukacita, datanglah dengan sorak-sorai, berbaktilah dengan penuh sukacita. Inilah yang Tuhan mau. Tapi kenapa gitu? Kenapa kita harus bersukacita dalam ibadah gitu? Jadi pertanyaan ya. Tadi Pak Ismanto ketika mengawali pujian terhubung, dia mengatakan mungkin kita semua punya beban berat ketika kita datang ke gereja. Mungkin kita semua punya masalah dan pergumulan kita masing-masing. Mungkin kita juga sedang begitu ironis dan tersayat-sayat hati kita melihat apa yang terjadi di negara kita dalam 3 hari terakhir gitu. Bagaimana aksi unjuk rasa dan demonstrasi menyampaikan aspirasi masyarakat kemudian berubah menjadi sebuah kerusuhan dan kekacauan yang kemudian hanya dari depan gedung DPRD Senayan sampai ke seluruh kota-kota besar di Indonesia gitu. Bagaimana gedung-gedung DPRD dibakar gitu, bagaimana rumah-rumah sebagian anggota legislatif dijarah. Bisakah kita tetap bersukacita dalam hal itu? Mungkin berat ya, mungkin susah bagi kita untuk kita tetap bersukacita ketika kita datang beribadah melihat segala situasi yang terjadi di negeri ini. Tapi firman Tuhan mengajak kita untuk tetap bersukacita. Kenapa gitu? Apa yang harus kita pikirkan? Kenapa kita harus beribadah dengan sukacita? Pertama, kita mau melihat di ayat yang ketiga, dikatakan demikian, firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Karena kita mengetahui gitu ya, kalau di dalam ini tulisannya Tuhanlah Allah, that the Lord is God gitu. Jadi ini agak sulit ya bagi kita dalam bahasa Indonesia memisahkan kata Tuhan dan Allah ini, karena keduanya dipakai secara interchangeable gitu ya, menuhankan, mengalahkan sesuatu. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan dan Allah adalah bicara tentang sebuah entitas, sebuah kuasa yang jauh lebih besar yang menguasai kita di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ketika kita bicara tentang kehidupan berkeyakinan dan beriman dan beragama gitu ya, ada sesuatu yang disembah, itulah Allah, itulah Tuhan gitu. Dan ketika kita bicara Tuhanlah Allah gitu, ibadah itu harus didorong dengan landasan bagaimana kita mengenal dan mengetahui siapa sih Tuhan yang sesungguhnya, siapa sih Allah yang sesungguhnya. Dan kata ketahuilah di sini sesungguhnya bukan sekedar tentang sebuah pengetahuan, bukan tentang sebuah pemahaman, bukan sekedar tahu, bukan sekedar ngerti, tetapi jauh lebih dalam daripada itu. Kata ketahuilah yang digunakan oleh pemazmur ini bicara tentang bagaimana kita mengalami siapa Tuhan. Bagaimana kita mengenal secara sungguh-sungguh melalui sebuah hubungan yang terjalin dengan Tuhan kita gitu. Kita kalau nggak kenal Tuhan kita nggak akan mungkin punya sukacita di dalam hati kita ketika kita datang beribadah. Sama seperti ketika seseorang bekerja di dalam perusahaan tapi dia nggak tahu siapa pemimpinnya, dia pasti nggak akan bekerja dengan sungguh-sungguh, karena dia bekerja nothing tulus saja untuk yang penting saya dapat uang dari pekerjaan ini gitu. Tetapi ketika seseorang bekerja dengan mengenal dan mengetahui untuk siapa dia bekerja dan bagaimana dia melakukan pekerjaannya, bagaimana tuannya atau atasannya atau pemimpin perusahaannya akan mampu mengapresiasi dia karena sebuah hubungan yang terjalin timbal balik antar dua arah, dia akan bekerja dengan
lebih baik, akan ada sebuah efektivitas yang lebih tinggi gitu, karena dia bekerja dengan sukacita gitu. Ketika kita mengenal seseorang secara pribadi, ketika kita bicara misalnya di dalam rumah kita gitu, ketika bicara tentang pasangan kita, ketika kita mengenal dia secara pribadi dengan sungguh-sungguh secara lebih dalam, segala sesuatu apa yang terjadi dengan pasangan kita, ketika kita menjalankannya bersama-sama, kita akan menjalankannya dengan penuh sukacita. Betul ya? Kalau ada pepatah di dalam bahasa Indonesia bicara, kalau cinta sudah melekat, apa sambungannya? Apapun rasa coklat gitu ya. Kalau cinta sudah melekat, apapun rasa coklat gitu ya. Jadi ketika kita punya hubungan yang baik dengan seseorang, kita akan memiliki satu kerinduan untuk melakukan segala hal bersama-sama dengan sukacita gitu. Susah senang dihidupi bersama-sama gitu. Jadi kalau kemarin ada yang baru wedding anniversary 1 tahun gitu ya. Kalau ingat lagi gitu janji pernikahannya, suka duka kita lalui bersama gitu. Sakit sehat kita jalani bersama, dan kita jalani dengan penuh sukacita gitu ya. Karena nggak mungkin kita akan berkomitmen untuk melakukan segala sesuatu bersama-sama dalam waktu yang panjang, apalagi seumur hidup kita untuk menyembah Tuhan, kalau kita nggak punya komitmen dan sukacita di dalam menjalankannya. Kalau kita nggak mengenal secara sungguh-sungguh siapa Tuhan kita nggak akan mampu beribadah dengan penuh sukacita. Kalau kita nggak kenal benar-benar siapa Tuhan kita, jadi kita perlu membangun hubungan kita dengan Tuhan untuk ketika kita datang beribadah. Bahwa ibadah kita tidak sekedar rutinitas semata. Ibadah kita bukan sekedar datang ke gereja, salam-salaman sama orang, hai apa kabar minggu ini, apa yang bisa didoakan, terus kita nyanyi-nyanyi, dengar khotbah firman Tuhan, terima doa berkat, pulang, terus udah. Apakah ibadah kita selesai di sana? Tidak. Ibadah kita harus dibangun, dijalani hari demi hari. Karena ibadah kita bicara tentang bagaimana kita mengenal Tuhan kita hari demi hari. Bagaimana kita mengenal Tuhan kita pribadi ke pribadi gitu ya. Kita harus membangun ibadah kita tuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam setiap doa pagi kita, dalam setiap doa malam ketika doa sendiri di hadapan Tuhan, ataupun ketika kita doa bersama-sama dalam satu keluarga kepada Tuhan. Itulah ibadah kita. Tetapi jangan kemudian kita berpikir sebaliknya ya. Aku doa setiap hari di rumah sama keluarga. Aku punya mesbah keluarga di rumah. Aku punya altar di rumah. Aku nyanyi sama anakku dan segala sesuatunya. Terus kita nggak datang ke gereja. Karena kan ibadah juga di rumah juga ibadah katanya gitu ya. Tapi tidak demikian ya. Firman Tuhan mengatakan Ibrani 10 ayat Ibrani 24-25, janganlah menjauhkan diri dari persekutuan ibadahmu, karena itulah yang akan membangunmu gitu. Itulah yang akan menolong kita juga untuk mengenal Allah secara bersama-sama, secara kolektif. Kita punya bagaimana kita mengenal Allah secara pribadi, tetapi bagaimana juga kita mengenal Allah secara bersama-sama dan bertumbuh bersama di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita, di dalam ibadah kita gitu. Jadi kalau panggilannya begitu, jadi bagaimana kita mengenal Allah kita? Terus baca firman Tuhan, terus berdoa, terus datang ke gereja. Karena datang ke gereja itu bukan cuman ibadah raya hari Minggu ini ya, tetapi bagaimana kita belajar firman Tuhan bersama. Ada care group gitu ya. Jadi kalau di care group kita membahas lebih dalam dari khotbah apa yang sudah dikhotbahkan, dari firman Tuhan apa yang dikhotbahkan, bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mengenal Allah lebih jauh di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam konteks keluarga kita, di dalam konteks pekerjaan kita, dalam konteks sekolah kita, kuliah kita, studi kita, pertemanan kita, dan segala sesuatunya yang lain. Tetapi ada satu hal juga yang pemazmur katakan, sesuatu hal yang penting yang perlu kita ingat kembali tentang siapa Tuhan. Bahwa dikatakan dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya, kawanan domba gembalaannya. Bicara soal ciptaan gitu, saya mau mengajak kita melihat bahwa sesungguhnya seperti seorang pematung yang membuat sebuah karya patung yang indah gitu ya. Tentu sebuah karya patung itu haruslah mencerminkan kemampuan, visi, tujuan, perasaan dari si senimannya gitu ya. Terus kemudian kita akan melihat, oh patung ini nih, kenapa estetikanya demikian? Karena kita mengenal siapa pembuatnya. Sehingga terciptalah sebuah bentuk patung yang kemudian sedemikian rupa. Atau mungkin ketika kita mengenal beberapa pelukis-pelukis yang hebat di dunia gitu. Mungkin ketika kita bicara Vincent van Gogh, atau ketika kita di Indonesia kita bicara Raden Saleh atau Avandi, kita mengenal lukisannya karena kita tahu siapa
pelukisnya. Dari lukisannya kita lihat, oh ini lukisannya Van Gogh. Karena ada goresan-goresan tertentu yang penuh rasa, penuh tujuan yang digoretkan oleh pelukisnya. Itu juga yang terjadi dengan kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya. Di Kejadian dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan kita gitu. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi seharusnya gitu, sebagai ciptaan kita mencerminkan visi Allah. Kita sebagai ciptaan kita mencerminkan tujuan Allah. Sebagai ciptaan apalagi dikatakan kita segambar dan serupa dengan Allah, kita mencerminkan bagaimana kehidupan kita, sifat kita, sikap kita, perilaku kita, pemikiran kita serupa dengan Allah. Tetapi satu hal yang pasti ketika bagaimana Tuhan menciptakan manusia, ada satu hal yang begitu penting yang Tuhan tekankan sebagai tujuan kita sebagai ciptaan. Bagaimana Tuhan meminta kita untuk menyembah Tuhan. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapan aku. Kita harus menyembah Tuhan saja karena dikatakan kita adalah umatnya, kawanan domba gembalanya. Kita taat, kita nurut, kita ngikut dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan ketika Tuhan minta kita menyembah Tuhan, Tuhan minta kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan meminta kita untuk merenungkan gitu, bagaimana kita sebagai ciptaan, kita bisa memenuhi tujuan ilahi di dalam kehidupan kita. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak bangun hubungan dengan Tuhan. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita tidak terkoneksi dengan Tuhan kita. Seperti pujian yang tadi ya, ku terhubung denganmu, selalu erat di dalam hatimu. Kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, kita putus, bye-bye, udah selesai gitu. Kamu tidak akan pernah menjadi ciptaan yang memenuhi tujuan dari penciptamu. Dan tujuan yang tidak memenuhi tujuan penciptanya pasti akan bye-bye gitu. Dirembak-rembak, dimasukin tong sampah gitu. Kasarnya begitu, tapi itulah yang Tuhan inginkan. Efesus 2 ayat 10 mengatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya Ia mau kita hidup di dalamnya. Ada pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan, ada tujuan yang sudah Tuhan jalankan, dan Tuhan mau kita hidup di dalam tujuan itu, hidup di dalam pekerjaan itu. Dan salah satu tujuannya adalah bagaimana kita didorong untuk beribadah kepada Tuhan, baik di dalam beribadah kita sehari-hari maupun ketika kita beribadah datang setiap minggunya dengan taat, yaitu dengan sukacita, dengan sorak-sorai ke dalam gereja kita, bersekutu bersama, memuji Tuhan bersama, dan bertumbuh bersama di dalam gereja ini. Dan yang kemudian berikutnya di dalam firman Tuhan di ayat keempat dikatakan, ketika kita datang beribadah, kita diminta datang, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi, ibadah itu tidak hanya bicara tentang mengenal Allah. Tetapi ibadah juga, kenapa kita beribadah? Karena kita mau bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Tuhan. Jadi ketika kita datang ibadah hari Minggu, jangan dijadiin beban, jangan cuma rutinitas aja, bukan cuma sekedar formalitas karena aku orang Kristen, aku mau datang ke gereja gitu. Buat apa gitu. Jadi sama kayak orang kerja ke kantor ya, karena udah kadung kerja di kantor itu, aku datang ke kantor itu. Jadi kerjanya ogah-ogahan, malas-malasan, betul ya? Nggak ada motivasinya gitu, nggak ada tujuannya. Ketika kita datang ke pekerjaan, kita nggak bersyukur. Aku punya pekerjaan hari ini karena Tuhan baik, aku punya pekerjaan dan aku menjalankan pekerjaanku dengan baik. Pasti hasil kerjanya beda. Sama ketika kita datang beribadah, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ketika kita tahu bahwa Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan kita segala kebaikannya, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita beribadah ke gereja, kita tidak sekedar datang karena aku orang Kristen, aku harus ke gereja, karena papa mama ke gereja, aku harus ke gereja, karena aku mau ngantar anakku sekolah minggu, aku harus ke gereja, tetapi kita mau datang dengan ucapan syukur. Kita berterima kasih atas segala yang sudah Tuhan berikan. Tadi kalau WL kita Gloria sebelum lagu 1, 2, 3 minta kita berhitung ya. 1, 2, 3 ada berapa banyak kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin sekarang kita coba berhitung gitu. 1, apa kebaikan Tuhan? Kita masih bisa hidup. 2, apa kebaikan Tuhan? Mungkin kita masih sehat gitu ya. 3, apa kebaikan Tuhan? Kita dikasih selamat jalan dari rumah sampai tempat ini. Karena hari ini ada banyak gereja yang tidak beribadah gitu ya.
Dan kita masih bisa banyak bikin list lain. Kenapa kita harus datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur? Nyanyian syukur kita adalah perwujudan bagaimana sukacita kita diberkati oleh Tuhan. Harus lahir dari ucapan syukur yang dirasakan atas setiap pekerjaan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian pertanyaannya, masihkah kita datang ke gereja hari ini? Siapa yang tadi ketika pas datang belum mengucap syukur kalau hari ini bisa ibadah? Ada yang mau mengaku? Pak Aswin dan Bu Jacqueline mengaku di sini ya gitu. Kadang-kadang kita ngedumel, atau apalagi pagi-pagi ya. Saya memahami 4 anak di rumah, pagi-pagi harus menyiapkan 4 anak dan datang ke gereja. Kadang-kadang mengurangi sukacita kita untuk beribadah, betul ya? Berantem dulu. Karena enggak. Karena kadang-kadang jujur gitu. Maksudnya ketika mungkin malamnya anak saya agak sulit untuk tidur, pagi harus bangun telat, ngebanguninnya susah, ngajak mandi, dia berontak dulu, mengurangi sukacita kita pagi-pagi. Tapi kita harus mengingat kembali bahwa Tuhan minta kita datang kepada Tuhan ketika beribadah dengan ucapan syukur. Karena pekerjaan Tuhan jauh lebih banyak, yang jauh lebih baik daripada sekedar repot ngurus anak pagi-pagi, atau sekedar susah cari parkir ketika kita nyampe di tempat ibadah, atau ketika mungkin kita ketemu macet waktu datang ke gereja. Banyak hal yang mungkin bikin kita ngedumel, tapi ada lebih banyak hal yang membuat kita lebih suka cita. Jadi hitunglah berkatmu, hitunglah berkatnya Tuhan. Karena kita harus ingat gitu ya, kita harus ingat bahwa ketika kita bisa datang beribadah, itu adalah sebuah keistimewaan. Kenapa itu sebuah keistimewaan? Kita perlu ingat bahwa kita ini tadinya nggak bisa datang, nggak bisa ketemu sama Tuhan. Kalau kita ingat di zaman perjanjian lama, siapa yang bisa masuk ke rumah Tuhan? Hanya kaum imam. Terus di dalam kemah pertemuan itu ada satu ruang yang namanya ruang Maha Kudus, yang masuknya setahun sekali. Dan itu juga dari sekian banyak imam cuma satu yang bisa masuk. Itu juga kalau masuk harus diikat kakinya gitu. Mana tahu dia mati di dalam, katanya gitu kan. Karena dia nggak kudus di hadapan Tuhan. Tapi sekarang siapapun kita bisa datang di hadapan Tuhan. Sebuah privilege bukan? Sebuah keistimewaan bukan? Ketika kita diperdamaikan dengan Allah, hubungan kita kembali nyaman dengan Tuhan, kita bisa ketemu dan ngobrol dengan Bapa kita langsung, dengan pencipta kita secara langsung. Ini adalah sebuah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita adalah alasan terbesar kenapa kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kita sudah menghitung banyak berkat Tuhan, tetapi jangan lupa berkat terbesar dalam kehidupan kita adalah jaminan keselamatan, kekekalan yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita. Jadi ketika kita datang beribadah, ketika kita melayani itu apa aja ya, nggak cuma yang di depan ini atau yang di belakang itu, tetapi bagaimana kita mendoakan teman sesama care group kita, bagaimana kita menyapa ketika orang sampai di gereja dengan senyum yang tulus dan terbaik, itu adalah pelayanan kita di hadapan Tuhan. Karena kita bersyukur, Tuhan sudah mengasihi kita. Karena kita bersyukur, kita jadi kaum privilege gitu. Kita mendapatkan sebuah keistimewaan. Jadi pertanyaannya, kalau kita dikasih sebuah keistimewaan, apa sih yang harusnya kita lakukan? Apa sih yang biasanya kita lakukan kalau kita punya keistimewaan itu? Kita akan membanggakan itu ya, benar ya? Ya, betul ya. Kita bukan kaum menang-mending, tetapi kita kaum istimewa gitu. Kita akan melihat bagaimana privilege yang Tuhan berikan buat kita gitu. Jadi kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau mengucap syukur di dalam segala hal gitu. Jadi menyambung 1 Tesalonika 4 minggu lalu, di 1 Tesalonika 5 Paulus ngomong kepada jemaat Tesalonika untuk bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Lalu dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan mau kita untuk terus mengucap syukur dalam segala sesuatunya. Itulah ibadah kita. Termasuk ketika kita datang beribadah hari Minggu, datanglah dengan ucapan syukur. Bawalah nyanyian syukur kita, bersukacitalah senantiasa di dalam ibadah kita. Karena ibadah kita, pelayanan kita bukan sekedar tanggung jawab, atau bukan sekedar kesibukan, atau bukan sekedar karena kita dikasih tugas pelayanan, makanya kita melayani dan beribadah dan datang gereja gitu. Ketika kita nggak dikasih tugas pelayanan,
ya mungkin agak berkurang sedikit motivasi untuk datang ke gereja. Jangan kayak gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi bagaimana kita dikasih tugas pelayanan, nggak dikasih tugas pelayanan, punya kesempatan untuk ambil bagian di dalam pelayanan atau apapun, atau kita hanya datang sebagai jemaat yang ikut ambil bagian di dalam pujian, penyembahan, dan mendengarkan firman Tuhan. Semua itu adalah pelayanan di hadapan Tuhan dan harus kita lakukan dengan ucapan syukur. Dan harus kita lakukan selalu, setiap saat, senantiasa, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kerjakanlah itu, kerjakanlah ibadahmu, dan kerjakanlah dengan penuh ucapan syukur. Dan di bagian terakhir di ayat kelima dikatakan bahwa sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-selamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ini akan jadi satu pengingat buat kita ya, bahwa sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi ibadah harus didasari dengan sebuah pemahaman bahwa Tuhan itu baik dan penuh dengan kasih setia. Gitu. Kalau kita daftarkan segala kebaikan Tuhan, mungkin nggak ada buku yang cukup tebal untuk mendaftarkan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau ngajak sharing satu dengan yang lain, satu jemaat di tempat ini, mungkin 1 tahun kita nggak akan selesai cerita tentang kebaikan Tuhan gitu. Itu akan menjadi satu list yang, satu daftar yang nggak ada ujungnya, karena setiap hari kita akan selalu menemukan kebaikan Tuhan. Selalu ada kebaikan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Nggak selalu yang besar ya, nggak selalu yang kelihatannya grand. Kita dapat profit perusahaan sekian miliar, atau kita dapat nilai terbaik, lulus dengan cum laude gitu ya. Bahkan ketika kita berhasil melewati satu ujian di dalam sekolah kita gitu, itu udah satu kebaikan Tuhan gitu. Bahkan kita ketika berhasil menyelesaikan satu pekerjaan rumah, itu satu kebaikan Tuhan. Dan segala apapun yang lain, bahkan ketika melihat anak kita bangun tidur pagi ini dengan tersenyum, itu satu kebaikan Tuhan gitu ya. Hari kita tercerahkan. Mungkin kita bangun duluan, kita kusut, beberes rumah, anaknya masih tidur, tapi pas anaknya bangun panggil papa gitu, panggil mama, itu satu kebaikan Tuhan. Selalu banyak kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini, dan kita tahu Tuhan itu baik karena Tuhan itu menjanjikan satu hal ya. Di Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lagi-lagi ya, kebaikan Tuhan selalu bergandengan dengan ucapan syukur. Karena Tuhan itu baik, makanya kita mengucap syukur. Dan di dalam ucapan syukur kita semakin mengenal Allah yang begitu baik buat kita. Dan semua itu diwujud nyatakan di dalam peribadahan kita. Datanglah ke gereja beribadah bersama-sama, jangan bersungut-sungut, jangan karena beban dan karena formalitas semata gitu. Karena Allah mengasihi kita, kita beribadah. Karena Allah sayang kita, kita beribadah. Karena Allah sudah memberkati kita, kita beribadah. Meskipun hari kita lagi bad day ataupun sekedar bad hair day, kita tetap ibadah. Kita lagi ganteng atau lagi kusut dikit, kita tetap ibadah dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Karena kita mengenal Allah kita selalu baik dan selalu mengasihi kita. Karena kita mengenal Allah sudah memberikan keselamatan bagi kita, kita mau selalu datang beribadah kepada Tuhan. Bahwa kebaikan Tuhan adalah panggilan untuk kita merespon ya, segala kebaikan Tuhan. Ibadah itu merespon segala kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur, dengan rasa terima kasih, dengan sukacita. Jadi ketika datang ke gereja, kita nggak bersungut-sungut, karena kita tahu Tuhan udah baik lebih dulu sama kita, makanya kita datang ke gereja. Kita tahu Tuhan udah memberkati kita lebih dulu, makanya kita datang ke gereja untuk beribadah, untuk melayani. Jadi taatlah beribadah karena Tuhan baik. Kasih setia Tuhan setia selama-lamanya. Kesetiaannya turun-temurun, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kalau Tuhan aja setia sama kita yang nggak setia-setia amat gitu, masa kita nggak mau setia sama Tuhan yang selalu setia sama kita? Ya, bener ya. Kalau Tuhan aja setia sama kita yang nggak setia-setia amat gitu, masa kita nggak mau setia sama Tuhan yang selalu setia sama kita? Sebagai kalimat penutup saya akan menyampaikan ini ya. Jadi ibadah itu bukan sekedar tentang datang ke gereja, memuji Tuhan, menyanyi bersama, dengar khotbah. Ibadah adalah tentang sikap hati yang haus untuk terus
melayani Tuhan. Sebagai sebuah bentuk ucapan syukur atas semua kasih, kebaikan, dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara, jangan malas ibadah, jangan malas datang ke gereja, jangan menganggap ke gereja adalah sebuah beban ataupun sekedar formalitas dan rutinitas karena kita seorang Kristen. Tetapi ketika kita datang beribadah, karena kita mau sungguh-sungguh memenuhi tujuan ilahi di dalam kehidupan kita sebagai seorang ciptaan Allah, sebagai seorang anak Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Mari pemain musik, WL Singer boleh naik ke atas mimbar, kita akan berdoa bersama-sama.